Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azman Kahar, dosen pada program studi D4 Manajemen Perhotelan, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran sebagai salah satu bentuk unjuk kerja dalam pernyataan diri dosen PDD UKTPT pada proses sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah yang saya ampu dalam video ini adalah pengantar manajemen dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang memberikan landasan konseptual mengenai fungsi-fungsi manajemen pada organisasi bisnis, khususnya industri pariwisata dan perhotelan. Melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar manajemen, menjelaskan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kemudian mereka menganalisis permasalahan organisasi serta menerapkan konsep manajemen dalam pengambilan keputusan pada industri jasa ini. Selain itu, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi secara efektif, serta memiliki sikap profesional dan etis sebagai calon manajer di bidang perhotelan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjabarkan konsep dasar manajemen, mahasiswa mampu memahami lingkungan bisnis dan hubungannya dengan manajemen, dan mahasiswa mampu memahami konsep diri, kepribadian, dan motivasi. Referensi utama yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, Manajemen edisi ke-15, yang diperkaya dengan berbagai artikel ilmiah terkini, studi kasus industri perhotelan, laporan organisasi internasional, serta hasil penelitian yang saya lakukan pada bidang manajemen, pemasaran, perilaku konsumen, dan pariwisata. Strategi pembelajaran yang saya terapkan menggunakan pendekatan outcome-based education melalui 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada tahap delivery, materi disampaikan melalui ceramah interaktif, video pembelajaran, studi kasus, jurnal ilmiah, dan learning management system. Pada tahap interaction, mahasiswa dilibatkan secara aktif melalui diskusi kelompok, presentasi, tanya jawab, analisis kasus, serta pembelajaran berbasis proyek atau project based learning dan case based learning. Selanjutnya, pada tahap assessment, penilaian ini dilakukan secara berkelanjutan melalui kehadiran dan partisipasi aktif, kuis, penugasan individu maupun penugasan kelompok, kemudian ujian tengah semester, serta ujian akhir semester, sehingga seluruh proses pembelajaran dapat mengukur capaian pembelajaran mata kuliah secara komprehensif. Demikianlah deskripsi singkat mata kuliah pengantar manajemen. Selanjutnya, marilah kita memasuki proses pembelajaran dan menyaksikan video pembelajaran dari pengantar manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua ini? Alhamdulillah. Baik. Oke. Kini kita pertemuan 5 dalam mata kuliah pengantar manajemen. Sebelum kita akan memulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke. Saya ingin mereview kembali ya pertemuan kita pada pertemuan 4 tentang planning. Ada yang masih ingat nggak planning itu apa? Coba, siapa? Saya, Pak. Oke, Suci. Planning itu bukan perencanaan. Perencanaan itu merupakan proses menentukan tujuan yang ingin dicapai serta menyusun langkah, waktu, anggaran atau sumber daya dan pembagian tugas agar tujuan tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien. Oke, planning adalah segala sesuatu yang direncanakan. Kalau di perhotelan, perencanaan itu sangat diperlukan ya. Nah, pada pertemuan 5 ini kita akan membahas konsep dan prinsip-prinsip manajemen. Salah satunya nanti kita bahas tentang planning juga. Karena kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya mengenai planning ini, maka kita akan memasuki konsepnya. Konsep dan prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama itu perlu kita pahami, yaitu arti dari manajemen itu. Apa sih arti manajemen? Kemudian manajer itu apa? Dan organisasi itu apa? Kemudian untuk yang kedua itu
kita harus menganalisis apakah fungsi dari planning, organizing, actuating atau leading, dan controlling. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan koordinasi. Dan yang keempat mengevaluasi. Nanti kita akan melihat kasus-kasus layanan hotel menggunakan konsep manajemen. Hotel adalah sistem layanan di mana pengalaman tamu bergantung pada koordinasi banyak unit. Jadi sebelumnya kalian yang udah magang tahu kan apa-apa aja departemen di hotel? Ada housekeeping, kemudian ada F&B, kemudian apa lagi? FO, kemudian service, sales marketing, engineering, finance, banyak kan? Nah, manajemen itu keseluruhannya, cakupannya menyeluruh. Di sini kita melihat bahwasanya tamu tidak melihat departemen. Bukan hanya satu departemen yang dilihat, jadi keseluruhan dari hotel tersebut. Mereka merasakan satu pengalaman utuh, baik itu dari sales marketingnya, baik itu dari F&B-nya, semua itu kan ada pelayanan. Nah, kemudian operasi tersebut atau operasionalnya berjalan secara simultan. Di sini kita melihat ada front office yang sudah kalian sebutkan tadi, ada housekeeping, ada F&B, kemudian security termasuk, bahkan marketing harus sinkron secara bersama-sama. Kemudian ada apabila terdapat masalah kecil yang berdampak besar, salah satu contohnya adalah keterlambatan kamar dapat memicu antrean, keluhan dan ulasan buruk ataupun review. Nah, di sini kita bisa melihat konsep dasar manajemen. Manajemen adalah proses mengarahkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Di sini kita bisa melihat kan ada sumber daya, ada proses, ada kinerja dan tujuan. Intinya manajemen itu menghubungkan orang, sistem dan keputusan agar organisasi itu tergerak atau bergerak terarah untuk mencapai satu tujuan dalam organisasi. Kemudian kita masuk lagi, siapakah manajer dalam organisasi hotel? Manajer bekerja melalui orang lain. Manajer itu membuat keputusan, kemudian memberikan arahan dan memastikan standar layanan pada hotel berjalan dengan tepat. Di sini kita bisa melihat ada general manager, front office manager, kemudian housekeeping, F&B manager, sales and marketing, dan human resource and training. Kita bisa melihat ketiga-tiganya ini. Ada peran-peran masing-masing. Ada yang berperan interpersonal. Peran interpersonal itu yaitu membangun hubungan dan memberikan teladan maupun mewakili organisasi. Kemudian ada lagi peran informasional dan peran decisional. Peran informasional yaitu mengumpulkan data, kemudian menyebarkan informasi dan membaca situasi pasar dalam industri perhotelan. Kemudian ada lagi peran decisional, di mana memilih prioritas untuk menyelesaikan masalah dan mengalokasikan sumber daya. Kemudian kita bisa melihat nih fungsi manajemen yang biasanya disebut dengan POAC, POAC. 4 fungsi manajemen ini membentuk siklus manajerial yang terus berulang. Kita bisa melihat yang pertama itu planning, kemudian organizing, kemudian leading, kemudian controlling, dan itu terus terjadi secara simultan dari planning ke controlling, dan itu berlanjut sustainable. Planning, di sini kita bisa melihat planning itu gunanya menentukan arah sebelum bertindak. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas bahwa planning itu seperti apa. Di sini planning itu perencanaan mengubah tujuan umum menjadi target, prioritas, dan langkah kerja. Di planning ini bisa kita lihat ada input, kemudian keputusan, kemudian output. Kemudian pada input itu ada istilahnya forecast okupansi. Forecast itu seperti kita melihat bagaimana penjualan atau
jumlah tamu pada tahun lalu kita bandingkan dengan tahun sekarang ini. Kita bisa melihat itu. Dan apakah tindakan yang akan kita berikan sebagai manajer untuk bisa meningkatkan tambahan okupansi pada saat untuk tahun berikutnya. Kemudian ada lagi keputusan. Kita bisa melihat bagaimanakah targetnya, jadwalnya, kemudian SOP, bagaimana kebutuhan bahan, kemudian bagaimanakah kamar itu kita handle. Kemudian ada lagi outputnya. Pada planning ada outputnya, bisa seperti pada perhotelan ya, terjadi rencana kerja shift, kemudian adanya checklist layanan, kemudian adanya anggaran operasional. Contoh hotelnya misalnya, Sabtu okupansinya lebih dari 95%. Apakah yang tindakan yang harus kita lakukan atau planningnya? Yaitu melakukan penambahan petugas check-in pada pukul 2 sampai jam 6 dan menyiapkan welcome drink pada Sabtu itu, karena adanya lonjakan tamu pada weekend, Sabtu dan Minggu. Oke. Kemudian kita masuk lagi kepada organizing. Organizing yaitu membagi kerja agar tidak tumpang tindih. Pengorganisasian menjawab siapa melakukan apa, dengan wewenang apa, dan berkoordinasi dengan siapa. Di sini kita bisa melihat adanya situasi, misalnya kamar belum siap. Apakah yang kita lakukan? Yang pertama itu koordinasi front office, kemudian housekeeping, dan status room real time yang waktu tepat. Kemudian ketika terjadi situasi bangkit penuh misalnya, apa yang kita lakukan? Kita bisa melihat nih, pembagian section, kemudian siapa runnernya, siapa supervisornya, kemudian adakah backup staffnya. Kemudian apalagi situasinya ketika tamu VIP datang, PIC-nya harus jelas, kemudian guest relation-nya, dan security, F&B, dan duty manager. Di sini kita bisa melihat bahwasanya spesialisasi kerja seperti tugas dibagi sesuai kompetisi agar hasil cepat dan konsisten. Kemudian ada rentang kendali di mana supervisor mengelola jumlah bawahan yang masih dapat dipantau efektif. Jadi berapa supervisor misalnya? Satu supervisor bisa mantau maksimalnya itu biasa 10. Kalau lebih dari 10 biasanya itu akan membuat kocar-kacir supervisornya. Kemudian kita masuk lagi kepada leading. Di sini leading adalah menggerakkan manusia di balik layanan. Kualitas hotel tidak hanya lahir dari standar operasional prosedur, tetapi juga energi, komunikasi, dan kepemimpinan atau leadership. Di sini leading bukan hanya memberi arahan yang jelas sebelum shift dimulai, di mana mendengar kendala staf di lapangan dan menjaga motivasi ketika beban kerja ataupun layanan tinggi, dan ataupun menyelesaikan konflik dengan cepat dan adil. Jadi pemimpin itu tidak hanya memberikan arahan, pemimpin itu mendengarkan kendala, menjaga motivasi, dan menyelesaikan konflik. Jadi prinsip kunci dalam leading itu adalah leader atau pemimpin yang baik membuat staf tahu tujuannya, membuat staf tahu standar apa yang akan diberikan, kemudian membuat staf tahu alasan di balik pekerjaannya. Kemudian kita masuk controlling. Di controlling ini kita memastikan standar tercapai, di mana pengendalian bukan hanya mencari kesalahan, tetapi memastikan rencana berjalan dan perbaikan dilakukan. Salah satu contohnya adalah front office. Contoh indikatornya waktu check-in. Gimana waktu check-in? Kemudian keluhan utama upselling. Kemudian di housekeeping misalnya, salah satunya room ready time, defect kamar dan linen loss. Kemudian F&B dan manajemen. Di sini kita bisa melihat adanya standar, kemudian ada ukuran, kemudian ada dibandingkan dan kita perbaiki. Controlling ini gunanya untuk memperbaiki ketika sistem manajemen kita itu ada yang bermasalah,
ada nanti namanya kalau di hotel adalah service recovery. Oke. Mari kita coba cek, ada salah satu video mengenai POAC ini. Have you ever been part of a school group project where everything went wrong? People forgot their tasks, some did all the work, and others didn't do anything. What was missing? Good management. That's where the 5 functions of management come in, like superpowers to make everything run smoothly. What are the functions of management? Management isn't just about giving orders. It's about organizing people, resources, and time to reach a goal successfully. A famous expert named Henry Fayol introduced the 5 key functions of management: planning, organizing, staffing, leading, control. Let's break them down in a simple way. 1. Planning. Planning is like drawing a treasure map. You decide what you want to achieve and how to get there. Example, your school is planning a sports day. You need to figure out which games will be played. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya, dan terima kasih kepada asesor sertifikasi dosen 2026 serta semua tim yang terlibat dalam pembuatan video pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Books, notebooks, lunch, all in the right spot. In a business, organizing includes assigning tasks, setting up departments, and arranging tools and materials. 3. Staffing. Staffing is choosing the right people for each task. Example, imagine building a football team. You pick a goalie, striker, and defenders. Everyone has a role. In a company, staffing involves hiring, training, and keeping the right employees. 4. Leading. Leading means guiding and motivating people to do their best. Example, a school captain encourages their classmates and helps solve problems. A manager does the same by communicating clearly, setting a good example, and keeping the team motivated. 5. Controlling. Controlling is about checking if everything is going according to the plan. Example, you're baking cookies. After mixing and baking, check if they look and taste right. In management, this means tracking performance and making improvements in your life example. Let's say you're running a lemonade stand with your friends. You plan what to sell and how much to charge. You organize who buys lemons, who makes lemonade, and who sells. You staff by picking friends with the right skills. You lead by solving problems and encouraging everyone. You control by checking if customers are happy, if you're making profit. Peter Drucker once said, "The best way to predict the future is to create it." That's what good managers do. They create the future through smart planning and action. So whether you're managing a small lemonade stand or a big company, these 5 functions are your tools for success. Like, share, and subscribe if you found this useful, and stay tuned for more awesome learning and Nah, apa perbedaannya tuh? Tadi dari penjelasan saya dengan video yang saya jelaskan, yang saya tampilkan tadi. Apa perbedaannya? Ada kelihatan perbedaannya? Kalau yang saya jelaskan tadi itu yaitu 4 function of management. Nah, yang di video tersebut dia menjelaskan 5 function of management. Ada perbedaannya 4 dan 5. Cuman dalam konteksnya itu sebenarnya kenapa ada staffing? Staffing itu tambahan sebenarnya dari organizing. Karena staffing itu sebenarnya bagian dari organizing. Menentukan staff yang tepat bagi pekerjaan yang akan kita tentukan. Oke, kita masuk lagi prinsip dari manajemen itu sendiri. Prinsipnya itu efektif dan efisien. Di sini manajemen menyeimbangkan pencapaian tujuan dan penggunaan sumber daya. Apa itu efektif? Efektif yaitu mencapai tujuan yang benar. Contohnya, komplain terselesaikan dan tamu tetap puas.
Jadi tujuan kita apa misalnya? Ketika terjadi komplain, apa tujuan kita? Tujuan kita yaitu menyelesaikan komplain tersebut. Komplain tersebut akhirnya berakhir kepada kepuasan kepada tamu ataupun konsumen. Kemudian efisiensi. Di dalam prinsip manajemen itu ada istilahnya efisiensi. Jadi efisiensi itu menggunakan sumber daya secara tepat. Misalnya saya tentukan jadwal staf, kemudian overtime terkendali dan layanan tetap cepat. Biasanya efisiensi ini berkaitan dengan waktu. Di sini kita bisa melihat titik terbaik dari manajemen hotel itu yaitu tamu puas, kemudian biaya terkendali dan staf tidak kelelahan. Jadi semua itu gabungan, jadi ada kepuasan tamu, kemudian biaya terkendali. Tidak ada resource yang terbuang dari hotel. Dan staf ataupun karyawan tidak kelelahan, tidak overtime ataupun overwork. Kemudian di sini kita bisa melihat prinsip pembagian kerja, wewenangnya, kemudian tanggung jawabnya. Jadi pembagian kerja, setiap posisi punya peran yang jelas. Misalnya nih, si Taufik memiliki sertifikat housekeeping, sedangkan yang dibutuhkan hotel adalah F&B. Apakah sertifikat Anda bisa dipakai di hotel yang ketika si hotel ini membutuhkannya F&B? Nah, itu. Jadi ada pembagiannya. Posisi mana yang dibutuhkan itulah yang akan diisi. Kemudian ada lagi wewenangnya. Tidak semua supervisor bisa memiliki wewenang yang sama dengan supervisor lainnya. Makanya ada departemen. Jadi hak mengambil keputusan pada batas tertentu. Kemudian ada lagi tanggung jawab. Ketika karyawan bersalah, yang akan bertanggung jawab ya yang di atasnya satu tingkat, dan biasanya itu adalah supervisor. Dan ini saya rasa kalian sudah merasakannya waktu magang ya. Kemudian ada lagi prinsipnya yaitu disiplin, kemudian kesatuan komando dan koordinasi. Dan itu menjadikan keseimbangan yang harus menjaga mutu tanpa menghilangkan empati kepada tamu ataupun staf. Oke. Sekian pembelajaran kita tentang fungsi-fungsi dan prinsip-prinsip manajemen. Di sini kita akan melihat ada studi kasus. Saya ingin kalian bagi kelompok ya, per empat mahasiswa per kelompok. Kemudian dari kasus ini kalian jelaskan proses planning, organizing, dan activating dan controllingnya. Di sini kita bisa melihat nih yang gejala penyebabnya. Awalnya misalnya kamar belum siap, apa yang akan dilakukan di planningnya misalnya. Kemudian data reservasinya belum sinkron misalnya. Kemudian apakah activating atau leadingnya bermasalah. Kemudian ada controlling. Kemudian ada lagi risiko, apakah akan komplain. Kemudian bagaimanakah biaya kompensasi dan reputasi hotel turun. Dari ini, khusus ini kita akan kalian presentasikan untuk minggu depan ya. Oke. Dari penjelasan saya sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Ya. Izin bertanya Pak, apakah keempat fungsi manajemen, planning, organizing, leading, dan controlling harus selalu dilakukan secara berurutan, atau dalam praktik di hotel fungsi-fungsi tersebut bisa berjalan secara bersamaan? Kalau dalam prosesnya sebenarnya harus berurutan. Tidak bisa berjalan satu, apakah planning dulu atau misalnya controlling dulu. Berarti kita harus secara berurutan ya, apakah dari planning. Karena planning itu awal dari kita melakukan sesuatu. Dan kita langsung ke organizing. Bagaimana organisasi hotel yang akan kita buat. Dan kemudian leading atau activating, bagaimana pemimpin itu memimpin organisasi tersebut. Kemudian ada lagi istilahnya controlling. Controlling ketika sudah satu sistemnya terbuat, controlling itu berguna untuk memastikan kualitas sistem tersebut
berjalan dengan lancar. Ketika terjadi permasalahan, maka controlling ini yang akan dilakukan oleh pemimpin untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ada lagi? Menurut Bapak, apakah kecerdasan buatan atau AI bisa menggantikan peran seorang manajer hotel di masa depan nanti? Bagus, pertanyaan sangat bagus tuh sebenarnya. Karena kita tahu sekali AI itu sudah sangat maju ya. Mungkin Anda pernah mengetahui bahwa di hotel Cina itu semuanya karyawannya adalah robot. Mereka memakai AI semuanya. Cuman apakah AI itu bisa memberikan pelayanan yang sangat memuaskan? Saya rasa tidak. Tetap manusia memiliki kelebihan dari AI. Itu komentar saya. Cuman yaitu terkadang ketika hotel memakai AI itu bisa memberikan kemudahan juga bagi konsumen. Makanya AI itu tetap kita perlukan. Cuman untuk pelayanannya saya rasa tetap manusia. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, saya rasa kita cukupkan untuk pertemuan hari ini ya. Untuk tugas minggu depan jangan lupa. Oke, sekian pertemuan 5 tentang konsep dan prinsip manajemen. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya dan terima kasih kepada asesor sertifikasi dosen 2026 serta semua tim yang terlibat dalam pembuatan video pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.